Sekali lagi saya ucapkan selamat Sabat. Puji Tuhan, pada Sabat pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk berbakti bersama-sama di tempat ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu datang memohon agar supaya Tuhan menyucikan hamba, mentahirkan hamba dari segala dosa dan kecemaran, agar supaya pada sabat ini hamba akan menyampaikan nasihat firman-Mu. Biarlah ya Tuhan Kau tutup bungkus dengan kuasa perlindungan darah-Mu, dan Kau memberkati setiap nasihat firman Tuhan yang akan hamba bagikan pada saat ini. Berkati setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan, dan berkati kami semua agar supaya lewat pelajaran pada Sabat hari ini dapat memberikan kekuatan iman bagi kami. Ambil alih Tuhan ibadah kami pada Sabat pagi hari ini hingga nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada Sabat hari ini pelajaran kita berjudul Naaman dan gadis kecil pelayan istri Naaman. Mungkin di antara kita saudara-saudara, kita sudah mengetahui akan cerita dari Naaman yang ada di dalam Alkitab. Dan pada pagi hari ini, saya diberikan kesempatan untuk mengulang kembali cerita daripada Naaman dan pelayan gadis ini ya. Bagaimana saudara-saudara kita akan pelajari pelajaran iman dari Naaman yang menyembuhkan bukan hanya sakit fisiknya, tetapi juga sakit rohaninya. Dan bagaimana Tuhan menggunakan gadis kecil di pembuangan untuk menjadi saksi Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Terdapat dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1. Raja 5 ayat 1. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Saudara-saudara, dari ayat ini kita melihat bahwa Naaman adalah seorang yang memiliki karakter yang baik, sehingga dia sangat yang tuan, yaitu Raja Aram. Dan Tuhan pun berkenan kepadanya sehingga memberikan kemenangan kepada bangsa Aram melalui diri Naaman. Namun saudara-saudara, sangat disayangkan, Naaman ini dia menderita sakit kusta, di mana kita tahu bersama bahwa penyakit ini sangat mematikan serta mendatangkan malu dan celaan, bahkan menyebabkan penderitanya harus diasingkan, dibuang dan jauh dari keluarganya. Tentu hal ini membuat istrinya sangat menjadi bersusah hati karena suaminya sedang sakit, ya, boleh dikata sakit parah. Kita lanjut pada ayat selanjutnya, 2 Raja-Raja 5 ayat yang kedua dan yang ketiga. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan di negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Kita perhatikan baik ayat ini. Gadis ini, dia adalah seorang pelayan di dalam rumah Naaman, karena dia adalah seorang tawanan. Dia dipekerjakan di rumah Naaman, bekerja untuk istri Naaman. Seorang anak perempuan Israel dibawa sebagai tawanan oleh orang Aram, dan anak gadis ini jadi pelayan pada istri Naaman. Ketika diketahuinya bahwa suami tuannya sakit, ia menyarankan untuk menghadap nabi yang ada di Samaria. Gadis ini yakin bahwa nabi ini dapat menyembuhkan Naaman.
Sadar bahwa tidak ada tabib ataupun obat yang dapat menyembuhkannya di alam, Naaman pun dia langsung tertarik untuk mengikuti saran dari gadis ini. Ya, kita perhatikan baik. Tidak ada pertolongan di Aram. Apa yang harus dia lakukan? Dia langsung menerima akan tawaran tersebut, saudara-saudara. Selanjutnya, perhatikan kutipan ini. Sebagai seorang budak yang jauh dari rumahnya, bagaimana keadaannya, gadis kecil ini menjadi salah satu saksi Allah yang tanpa disadari sedang memenuhi rencana atas mana Allah telah memilih Israel sebagai umatnya. Sementara ia bekerja di rumah orang kafir ini, rasa sayangnya tercurah kepada tuannya. Ajaib tentang penyembuhan yang dilakukan Elisa, berkatalah ia kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu dia akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Ia mengetahui bahwa kuasa surga menyertai Elisa, dan ia percaya bahwa oleh kuasa ini Naaman dapat disembuhkan. Mari kita perhatikan baik. Ada satu pelajaran yang sangat bagus buat anak-anak, buat muda, bahkan untuk kita semua. Dari kecil, ya. Kalau kita perhatikan pelajaran pada saat ini, di sini dikatakan bahwa gadis itu dia bukan seorang gadis dewasa, ya, tetapi dia anak-anak. Pelajaran yang baik yang dapat dipetik oleh anak-anak. Kita tidak harus menunggu menjadi dewasa dulu untuk bisa menjadi saksi bagi Tuhan kita. Teladan yang baik ini diperlihatkan oleh anak gadis ini. Situasi yang dia alami tentulah tidak diharapkannya. Alkitab dan tulisan roh nubuat tidak menjelaskan berapa umur anak gadis ini. Tetapi dia tentulah sangat muda. Di usia yang masih muda, yang masih menginginkan dan membutuhkan bimbingan dan kasih sayang orang tuanya, dia sudah harus terpisah dari orang tuanya dan menjadi pelayan. Hal ini tentulah tidak mengenakan. Dalam situasi yang tidak diharapkan ini, ia tetap menunjukkan karakternya yang baik. Kutipan di atas menyebutkan bahwa rasa sayangnya tercurah kepada tuannya. Dalam hal ini kepada istri Panglima Naaman. Saya waktu membaca renungan ini, saya sempat teringat ketika saya waktu masih kecil. Saya ingin menyampaikan satu kesaksian buat saudara-saudara sekalian, buat anak-anak saya. Pada waktu saya masih berusia 11 atau 12 tahun, saya masih ingat itu ya. Dia sakit. Dia menderita sakit pendarahan oleh karena sempat keguguran dan menderita sakit pendarahan yang boleh dikatakan cukup. Dan pada waktu itu beliau terbaring di jadi oma saya biasa kami ya, karena beliau memang orang Belanda, jadi dengan didikan yang begitu sangat keras. Tapi saya bersyukur dengan didikan itu, saudara-saudara. Ibu saya terbaring sakit dan darahnya begitu banyak. Pada waktu itu mereka sudah hendak membawa ke rumah sakit. Terus saya berdiri di bawah kakinya. Saya berdoa. Saya membaca firman Tuhan pada saat ini. Saya teringat ketika saya masih seumur Ebi atau Kevin. Ya, saya melihat ibu saya sedang sakit, menderita pendarahan. Saya berdoa kepada Tuhan, terus ibu saya panggil. Mari sini, dia bisik kepada saya. Kamu segera pergi ke suster bidan Els, ya. Jadi ada bidan itu cukup jauh dari rumah mami saya di belakang ya. Jadi dia bisik,
pergi panggil bidan Els. Selesai saya doa itu, tanpa saya pikir panjang lagi, mereka sudah mau membawa ibu saya ke rumah sakit oleh karena pendarahan yang cukup banyak. Saya lari sambil saya berdoa sepanjang jalan. Saya berdoa sepanjang jalan, Tuhan tolong Kak, supaya saya bisa ketemu dengan bidan Els. Jangan sampai dia keluar Kak, Tuhan tolong saya Kak. Begitu sambil berjalan. Setibanya di rumah bidan, "Kenapa?" dengan logat Manadonya. "Kenapa? Ada apa?" "Tolong Kak," saya begitu, "tolong Mama ada sakit sekarang, kalau boleh sekarang dorong semua bawa ke rumah sakit." Tapi Mama bilang datang panggil, kata Pak Bidan Els. Akhirnya cepat-cepat dia datang. Apa yang dia lakukan? Suntik ibu saya. Akhirnya dia bilang kepada mami saya, "Kita lihat reaksinya seperti apa. Kalau darah berhenti, berarti kita akan rawat di rumah." Saya terus berdoa. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, tetapi saya hanya ingat itu, bahwa saya harus berdoa. Bukan iman saya yang masih kecil, ya. Seperti gadis Naamani, dia memiliki karakter yang baik, dia memiliki didikan orang tuanya ini dia ingat walaupun dia masih kecil. Kalau kita ikuti tadi, dikatakan bahwa harusnya mungkin dia masih bermain-main, tetapi dia ditawan. Dia harus pergi jauh dari orang tuanya tanpa ada kasih sayang. Tetapi justru dia mencurahkan kasih sayangnya kepada tuannya, memperhatikan tuannya yang sedang sakit parah. Pendek cerita dari kesaksian saya, ibu saya tidak jadi dibawa ke rumah sakit. Tuhan mendengar doa saya yang masih kecil itu. Selanjutnya, anak gadis ini juga memiliki ingatan yang baik tentang mujizat-mujizat ajaib yang dilakukan oleh Nabi Elisa. Dan ia percaya bahwa kuasa Allah dapat menyembuhkan Naaman melalui Nabi Elisa. Hal ini tentulah bukan suatu kebetulan, tetapi sudah dibiasakan untuk memperhatikan dan mengingat semua nasihat firman Tuhan yang diajarkan di dalam rumah. Pelajaran yang penting bagi anak-anak dan orang muda. Biarlah anak-anak dan orang muda memiliki roh kerajinan untuk menyelidiki akan firman Tuhan. Agar ketika terpisah dari orang tua, Roh Kristus akan mengingatkan semua yang telah kita pelajari dan dengarkan. Dan hal itu dapat menguatkan kita walaupun di tengah-tengah keadaan yang tidak kita harapkan. Ada amin? Pelajaran yang sangat baik di dalam kitab Amsal 20 ayat 11. Amsal 20 ayat 11 dikatakan, anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya. Apakah ia bersih dan jujur kelakuannya? Jadi, dari kita masih anak-anak, sudah kita terlihat akan karakter kita. Jadi anak-anak minta Roh di dalam hati agar bisa menghidupkan karakter Kristus mulai dari masa kanak-kanak. Bagaimana kita menghidupkan karakter Yesus di dalam kehidupan kita? Yaitu mulai dari penurutan. Tentunya penurutan akan firman Allah serta penurutan kepada kita. Tingkah laku gadis ini, cara yang diterapkannya sendiri di rumah orang kafir itu adalah suatu kesaksian yang kuat terhadap kuasa pendidikan dalam rumah tangga sewaktu masih kecil. Tidak ada kepercayaan lebih tinggi daripada yang diserahkan kepada ayah dan ibu di dalam memelihara dan mendidik anak-anak mereka. Orang tua haruslah menanamkan dasar-dasar tabiat dan kelakuan. Oleh teladan dan pengajaran mereka, masa depan anak-anaknya sebagian besar ditentukan. Para Nabi dan Raja-Raja 142. Amsal 2 ayat 6. Amsal 20 ayat 6. Didiklah muda menurut jalan yang
patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak jalan itu. Berbeda orang tua yang kehidupannya adalah suatu patulan ilahi yang sejati, sehingga dengan perjanjian dan perintah-perintah Allah dihidupkan dalam sikap anak yang tunduk dan menghormati. Para orang tua yang lemah lembut dan adil serta panjang sabar menerangkan kepada anaknya akan kasih dan keadilan serta panjang Allah, dan yang mengajar anaknya untuk mengasihi dan menurut serta mempercayai mereka. Mengajarkan kepada anaknya untuk mengasihi dan menurut dan mempercayai Bapaknya yang di surga. Orang-orang tua yang memberikan kepada anaknya pemberian yang demikian telah menghadiahnya suatu harta yang lebih mahal daripada segala kekayaan sepanjang zaman, suatu harta yang bertahan sampai selama-lamanya. Satu kutipan yang sangat baik. Pelajaran penting lainnya adalah untuk para orang tua, kutipan ini ayat Alkitab di atas menyatakan bahwa betapa besar dan penting kuasa pendidikan rumah tangga sewaktu anak-anak masih kecil. Inilah kepercayaan tertinggi yang dipercayakan orang tua. Dasar-dasar tabiat yang ditanamkan sejak masih kecil dan teladan hidup orang tua yang benar di hadapan Tuhan menentukan sebagian besar masa depan anak-anak kita. Saudara-saudara, kutipan di atas menjelaskan bahwa para orang tua yang lemah lembut dan adil serta panjang sabar menerangkan kepada anaknya akan kasih dan keadilan serta panjang sabar Allah, dan yang mengajar anaknya untuk mengasihi dan menurut mempercayai mereka. Mengajarkan kepada anaknya untuk mengasihi dan menurut mempercayai Bapaknya yang di surga. Kehidupan orang tua akan memberikan pengajaran yang benar dan bisa juga sebaliknya, memberikan gambaran yang salah dari Bapa yang di surga. Dikatakan bahwa pendidikan ini adalah merupakan pemberian kepada anak yang sangat mahal, suatu harta yang bertahan sampai selama-lamanya. Kalau kita mendidik anak-anak kita sesuai dengan firman Tuhan, pasti dengan pertolongan Tuhan, anak-anak kita ini mereka kelakuannya akan baik. Tapi kalau kita mendidik anak-anak kita untuk mereka menjadi jahat, sebaliknya mereka juga akan menjadi apa? Jahat, ya. Jadi memang orang tua itu, kalau saya bilang kepada anak saya yang nomor 3, itu bayangan dari adik kamu yang paling kecil. Karena biasa dia suka ikut-ikut Kevin. Kevin bikin apa, dia suka meniru-niru, ya. Menjadi contoh. Biarlah kita para orang tua dapat meminta Roh Kristus setiap saat agar memampukan kita sejak mereka masih kecil, menuntun mereka untuk menyerahkan mereka kepada Kristus. Kita tidak mengetahui dalam bidang apa anak-anak kita dipanggil untuk bekerja. Mungkin mereka akan melewatkan masa hidupnya dalam lingkungan keluarga. Mungkin mereka terpaut dalam lokakarya untuk kehidupan atau pergi sebagai guru-guru Injil ke negeri kafir. Tetapi semuanya sama disebut sebagai misionari bagi Allah, pengerja-pengerja rahmat bagi dunia. Mereka akan memperoleh pendidikan yang akan membantu mereka untuk berdiri di pihak Kristus dalam pekerjaan yang tidak mementingkan diri sendiri. Orang tua gadis Ibrani ini ketika mengajar anaknya tentang Allah, tidak mengetahui nasib yang akan menimpanya. Tetapi mereka setia kepada kepercayaan mereka, dan di dalam rumah panglima pasukan Aram, anak mereka membawa kesaksian tentang Allah yang telah belajar untuk menghormatinya. Kutipan ini diambil dari Para Nabi dan Raja 142 ayat 3. Dimanapun anak-anak kita akan bekerja nantinya, baik di dekat dengan kita ataupun terpisah jauh dari kita, biarlah kita mempersiapkan mereka menjadi misionari bagi Allah. Roti
mementingkan diri hendaklah ditanamkan kepada anak-anak kita, sehingga mereka dapat berdiri pada pihak Kristus. Teladan orang tua dari gadis ini yang telah anaknya tentang Allah terbukti menjadi pelindung baginya ketika ia terpisah jauh dari rumahnya, sehingga anak tidak hanya dapat bertahan hidup, tetapi juga menjadi saksi bagi Allah dan menghormati Allahnya selalu. Jadi orang tuanya memberikan pengajaran yang baik, sehingga walaupun gadis ini dia jauh dari orang tuanya, dia tetap menghidupkan imannya, kepercayaannya di tempat di mana ia bekerja. Kita lanjutkan cerita ini dengan ayat selanjutnya. Masih terdapat di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat yang selanjutnya 4-6. Kepada temannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis dari negeri. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakitnya. Ayat yang selanjutnya, ayat 7 dan 8. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkanlah pakaiannya serta berkata, Allahku, Allahkah ini yang dapat mematikan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kesembuhan seorang dari penyakit kustanya, tetapi perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku sesegera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya. Dikirimnyalah pesan kepada Raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Ayat selanjutnya 9 dan 10. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah, mandi 7 kali dalam Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Inilah kisah bagaimana Naaman melalui perjalanan imannya dan akhirnya ia disembuhkan Allah melalui Nabi Elisa. Bukan hanya memperoleh kesembuhan fisik, tetapi terlebih lagi ia mendapatkan yang sangat penting. Mengapa? Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang di Israel, tidak ada orang pun dari mereka yang ditahan selain daripada Naaman, orang Syria itu. Lukas 4 ayat 23 sampai 27 dan Kerinduan Segala Zaman jilid 1 246. Pada di atas, Yesus menyatakan bahwa di zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, tetapi hanya Naaman orang Syria yang disembuhkan, orang yang dianggap kafir dan bukan orang Israel atau umat Tuhan yang disembuhkan. Mengapa? Pada zaman Elia, Israel telah meninggalkan Allah. Mereka bergantung pada dosa mereka dan menolak amaran Roh Kudus melalui pesuruh-pesuruh Allah. Dengan demikian, mereka memutuskan diri mereka dari saluran melalui mana berkat-berkat Allah dapat disalurkan ke mereka. Tuhan melewati rumah orang Israel di dalam suatu negeri dengan seorang perempuan yang tidak tergolong pada umat pilihan. Tetapi wanita ini diperkenankan karena ia telah mengikuti terang yang telah diterimanya dan hatinya dibuka bagi suatu terang yang dikirimkan Tuhan kepadanya melalui nabinya. Mari kita lihat di dalam kutipan selanjutnya. Alasan yang sama sehingga pada saat
Elisa, orang kusta pada Bani Israel dilewati. Tetapi Naaman, seorang kafir yang berkedudukan tinggi, setia kepada keyakinannya pada yang benar, dan telah merasa keperluannya yang besar akan pertolongan. Ia berada dalam suatu keadaan untuk menerima pemberian rahmat Allah, disucikan dari penyakit, tetapi juga diberkati dengan suatu pengetahuan akan Allah yang benar. Kita melihat pada kutipan ini dan kutipan sebelumnya, orang-orang Israel yang sakit kusta ada zaman nabi-nabi, yaitu karena mereka kepada dosa mereka, dan mereka juga menolak amaran Roh melalui pesuruh-pesuruh Allah. Dengan demikian mereka memutuskan diri mereka dari saluran melalui mana berkat-berkat Allah dapat disalurkan kepada mereka. Alasan Naaman disembuhkan Tuhan melalui Nabi Elisa adalah karena ia setia pada keyakinannya pada yang benar, dan ia telah merasa keperluannya yang besar akan pertolongan. Ia berada dalam suatu keadaan menerima pemberian rahmat Allah, sehingga ia bukan dari sakit kusta, disembuhkan dari secara fisik, tetapi juga diberkati dengan pengetahuan tentang Allah yang benar. Siapakah Allah yang benar yang dipelajari Naaman dari pengalaman iman? Di dalam Yeremia 10 ayat 10 dikatakan, tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi guncang karena murkanya, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Mari kita lihat ayat selanjutnya tentang siapa Allah itu. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang padanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Mari kita lihat ayat selanjutnya di dalam Yohanes 17 ayat 3. Yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi berdasarkan 3 ayat yang sudah kita pelajari, Allah yang benar adalah Tuhan dalam huruf besar semua, Allah yang hidup dan Raja yang kekal, dan Allah yang benar ini hanya satu, yaitu Allah Bapa. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga kita semakin memahami siapa Allah yang benar ini, yang kemudian dikenal dan disembah oleh Naaman ini. Apakah hal itu penting? Jawabnya sangat penting. Karena sesuai ayat Yohanes 17 ayat 3, mengenal Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus adalah hidup yang kekal. Jadi pengenalan akan Allah yang benar ini sangat penting karena menentukan akan keselamatan kita. Jadi hal yang terpenting yang didapatkan oleh Naaman bukanlah kesembuhannya dari sakit kustanya, tetapi ia mendapatkan pengetahuan tentang Allah yang benar. Hal ini sangat penting karena menyangkut hidup yang kekal, keselamatan, seperti di dalam Yohanes 17 ayat 3 tadi. Semoga kita juga yang telah mengenal Allah yang benar yang ditemukan oleh Naaman ini bukan hanya memperoleh pengetahuan saja, tetapi karakter dari Allah yang benar ini kita dapat hidupkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana caranya? Anaknya, Yohanes 14 ayat 6, Roh Anak yang hidup di dalam kita untuk memampukan kita menghidupkan karakter Allah yang benar itu di dalam kehidupan kita, agar kita memperoleh hidup yang kekal itu. Kita bisa baca ayat-ayatnya di dalam Galatia 2 ayat 20 dan Galatia 4 ayat 6. Mari kita lanjutkan cerita ini. Kembali di dalam 2 Raja-Raja 5. Sekarang kita lanjut pada
ayat 20 dan 23 sampai 23. Berpikirlah Gehasi bujang Elisa kepada Allah, sesungguhnya tuanku terlalu menyegah Naaman ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Lalu Gehasi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat." Jawabnya, "Selamat, tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim dari antara rombongan Nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian." Naaman berkata, "Silakan, ambil 2 talenta." Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehasi. Pelajaran-pelajaran yang berhikmat dapat ditarik dari pengalaman ini. Dari satu orang yang telah diberi kesempatan yang tinggi suci. Perbuatan Gehasi yang sedemikian rupa seperti menempatkan sebuah batu sontohan di jalan yang ditempuh Naaman, yang terhadap pikirannya telah dibukakan terang yang ajaib, dan yang telah berkenan memastikan diri untuk menyembah Allah yang hidup. Maka untuk penipuan yang dilakukan Gehasi tidak ada maaf sama sekali. Sampai hari ajalnya, ia tetap menderita penyakit kusta sebagai kutuk Allah dan dijauhi oleh sesamanya. Sesama manusia, ya. Kisah yang indah tentang anak gadis yang telah menjadi saksi bagi Naaman dan keluarganya dinodai dengan perbuatan Gehasi yang tamak dan suka mementingkan diri sendiri. Padahal kalau kita ikuti, kita tahu ya ceritanya. Gehasi ini, dia sehari-harinya bersama-sama dengan Nabi Elisa. Dia melihat apa yang Nabi Elisa lakukan. Ya, pekerjaan-pekerjaan pelayanan yang dilakukan oleh Nabi Elisa dilihatnya oleh Gehasi. Dia tinggal dengan Elisa. Tetapi di sini dikatakan bahwa perbuatannya Gehasi ini yang tamak, dia mementingkan diri sendiri. Akhirnya saudara-saudara, kita menyaksikan kehidupan Nabi yang berserah sungguh ini, menyaksikan kuasa Allah dan mujizat yang dilakukan oleh Elisa. Gehasi ini, dia terlibat kegiatan-kegiatan misionaris Elisa. Ya, kutipan di atas menyatakan Gehasi telah diberikan kesempatan yang tinggi dan suci. Tetapi apa? Dia telah menjadi batu sandungan bagi Naaman. Maka kepadanya tidak ada maaf. Bileam dan juga Yudas telah menerima terang yang besar dan menikmati kesempatan-kesempatan istimewa. Tetapi satu dosa yang dimanjakan telah merampas seluruh tabiatnya dan menyebabkan kebinasaan mereka. Sama seperti Gehasi yang telah mendapat kesempatan yang tinggi dan suci, Bileam dan Yudas, mereka juga menikmati kesempatan-kesempatan yang istimewa. Allah Bapa melalui Kristus berbicara langsung dengan Bileam pada waktu beberapa kesempatan, dan Yudas adalah salah satu murid Yesus. Suatu kesempatan istimewa ini tidak dipergunakan mereka untuk bertobat dengan sungguh kepada Kristus. Dan satu dosa yang dimanjakan meracuni akan seluruh tabiat sehingga menyebabkan kebinasaan bagi mereka. Banyak orang-orang terbuang yang akan meraih pengharapan keselamatan yang disodorkan di hadapan mereka akan masuk ke dalam kerajaan surga.
Sedangkan orang-orang lain yang sudah diberkati dengan banyak kesempatan dan sinar terang yang besar yang tidak mereka manfaatkan akan ditinggalkan dalam kegelapan di luar. Seperti Naaman, orang kafir yang bagi Israel dianggap terbuang, tetapi mereka mau meraih pengharapan keselamatan yang disodorkan di hadapan mereka, sehingga mereka akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan orang-orang lain yang sudah diberkati dengan banyak kesempatan dan sinar terang besar yang tidak mereka manfaatkan seperti Gehasi akan ditinggalkan dalam kegelapan di luar dan binasa. Sangat disayangkan, ya, bagaimana kita sudah menerima terang yang begitu besar, namun pada akhirnya kita harus tetap setia hingga akhir. Kalau tidak, sama seperti yang disampaikan Gehasi, Bileam, Yudas yang sudah sangat dekat dengan Yesus sendiri pun, mereka tidak bertobat dengan sungguh-sungguh. Pelajaran Gehasi ini juga cocok sekali bagi kita semua. Kita sudah menerima terang yang lebih besar bila dibandingkan dengan orang-orang lain. Kita mendapatkan kesempatan istimewa di dalam belajar akan firman Allah, tentang Allah yang benar dan anaknya Yesus Kristus. Jangan sampai kita seperti Gehasi, Bileam, dan Yudas yang melalaikan kesempatan istimewa ini. Karena satu dosa yang dimanjakan, yang meracuni seluruh tabiat, yang membawa pada kebinasaan yang kekal. Sangat disayangkan sekali saudara-saudara, bila sampai hal ini terjadi kepada saya dan saudara-saudara. Biarlah kita seperti gadis pelayan istri Naaman yang menjadi saksi apapun keadaan yang menimpanya. Dan juga sama seperti Naaman, ketika dia disodorkan satu pengharapan, dia langsung mengambilnya, dia tidak menundanya, dia tidak memikirkannya, dia langsung meraih keselamatan itu. Dan jangan kita seperti Gehasi yang kehilangan kesempatan istimewanya untuk menerima kebinasaan yang kekal itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah pelajaran pada Sabat ini. Bagaimana pelajaran yang sangat baik yang bisa kita ambil. Bagaimana kita dapat menerima terang Kristus yang besar itu. Kita yang sudah mengenal akan Allah yang benar ini. Marilah kita dapat menghidupkan kehidupan Yesus di dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Sehingga kita boleh menjadi berkat, boleh menjadi satu kesaksian yang hidup bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya bawa di dalam nama Yesus. Amin.